Hello guys, welcome back to YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas suatu tragedi, dimana tragedi ini itu tragedi yang sangat-sangat dipertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, sebelum ke video, pastikan dulu kalian udah subscribe channel aku, like dan juga komen di bawah. Nah, bagi kalian yang belum tahu tragedi kapal Sewol ini, dimana kecelakaan suatu kapal di negara Korea yang terjadi di perairan Pulau Jindo pada tanggal 16 April 2014. Nah, jadi kecelakaan kapal ini telah menewaskan 300 orang lebih mahasiswa. Nah, yang sangat aneh sekali pada tragedi ini yaitu dimana kru dan nahkodanya itu tidak menginstruksikan para penumpangnya itu menyelamatkan diri gitu loh. Malah penumpang itu dan para mahasiswa diinstruksikan supaya tetap di dalam kabin atau di dalam kapalnya gitu loh. Padahal kapalnya ini udah kecelakaan, malah enggak disuruh menyelamatkan diri, malah dia suruh masuk ke dalam kabin. Itulah yang sangat dipertanyakan warga negara Korea tersebut. Sangat banyak sekali desas-desus yang muncul pada tragedi kapal ini gitu loh. Tidak hanya itu, warga negara Korea yang korbannya, orang tua dari korban mereka itu sangat emosi, marah-marah kepada nahkodanya dan kesal gitu loh. Karena tragedi ini sebenarnya bisa diselamatkan penumpangnya, tetapi kenapa hal ini seperti disengaja. Nah, jadi kapal ini dia berlayar dari Incheon menuju Jeju. Nah, jadi kapal ini membawa 476 penumpang, diantaranya 324 SMA dan won, yaitu kelas 2 SMA. Kapal ini dinahkodai oleh Bapak Lee Jun Soek, pokoknya gitulah namanya kan, yang telah berumur 69 tahun. Dan Bapak ini itu telah memiliki pengalaman 40 tahun berlayar. Jadi orang-orang para penumpang itu percayalah ya kan kalau dia itu sudah berpengalaman sangat begitu lama gitu. Nah, awalnya perjalanan ini baik-baik aja gitu loh. Tapi saat kapal ini melewati Selat Menggol, yang dimana Selat Menggol itu terkenal arusnya yang sangat kuat, dan pada saat itu yang bertugas di junjungan kapal atau junjungan kapal itu seperti tempat yang mengemudinya gitu loh, bukan yang Bapak Lee ini tadi, tapi perwira muda, dimana perwira ini nggak punya pengalaman sama sekali gitu loh, masih sedikit atau minim lah pengalaman si perwira ini. Kenapa perwira ini yang ada di junjungan itu? Karena Pak Lee ini katanya mau ke bilik atau ke kamarnya sebentar, makanya digantikanlah sama si perwira muda ini. Oke, kita masuk ke kronologi kecelakaan kapal tersebut. Nah, jadi pada jam 8:49 itu perwira muda itu, ini udah tanggal 16 April ya. Jadi perwira itu katanya dia nengok lah kapal di depan, ada kapal di depan. Jadi si perwira ini takut terjadi kecelakaan tabrakan kapal, maka perwira ini membelokkan lah kapal ini ke kiri gitu ya kan. Jadi kargo-kargo yang ada di dalam kapal itu di satu sisi ia bergeser lah ke kiri karena beloknya itu terlalu tajam gitu. Setelah kapalnya itu miring, krunya ini nggak memberitahukan kalau untuk menyelamatkan diri pada penumpangnya gitu loh, malah disuruh masuk ke dalam agar katanya supaya penumpang ini nggak panik. Jadi penumpang ini disuruh krunya masuk ke dalam kabin lagi gitu loh. Setelah kapal itu miring beberapa menit, ada seorang siswa itu pada jam 8:52 menghubungi nomor darurat. Bayangkan siswa loh yang menghubungi nomor darurat, bukan krunya. Kalian mikir nggak sih, kenapa bukan dari krunya gitu? Inisiatif banget nggak sih krunya itu? Kalau ya inilah yang dikatakan, inilah yang membuat warga negara Korea itu bertanya-tanya kenapa gitu loh. Kayak kejadian ini bisa dibilang secara sengaja. Nah, yang anehnya lagi udah miring lah itu kapalnya ya kan, udahlah nggak disuruh menyelamatkan diri penumpangnya, ini disuruh masuk ke kabin, disuruh masuk ke kapalnya lagi. Yang aneh dan yang paling bertanya-tanya itu nahkoda dan teknisinya itu menyelamatkan diri sendiri. Dialah yang keluar duluan,
Dialah yang keluar duluan untuk menyelamatkan diri. Egois nggak sih itu? Nah seharusnya yang nahkoda gitu loh. Nahkoda ini sebenarnya dia yang terakhir, dia yang tetap ada di posisinya saat penumpangnya udah keluar, udah selamat, baru dia boleh keluar. Itu sebenarnya yang nahkoda ini gitu. Tapi ini banyak dipertanyakan kenapa dia malah menyelamatkan diri sendiri gitu. Padahal penumpangnya ratusan di dalam kapal tersebut gitu. Memang udahlah. Nah yang lebih anehnya lagi jam 9 kapal itu kecelakaan, tetapi presidennya itu datang jam 5 sore. Nah warga itu bertanya-tanya lah, kemana nih presidennya nih, kok lama kali datangnya gitu ya kan, ini warganya loh gitu yang dalam keadaan bahaya. Nah jadi setelah diselidiki apa sih penyebab kapal ini tenggelam gitu ya kan, jadi ada beberapa sebab. Yang pertama, penambahan jumlah kabin yang enggak seharusnya. Jadi kapal ini itu telah direnovasi, jadi bertambahlah jumlah kabin pada kapal ini. Inilah yang membuat kapal ini menjadi kehilangan titik keseimbangan. Yang kedua yaitu adanya suap menyuap. Pihak regulator yang berwenang disuap oleh pemilik kapal ini gitu loh. Kenapa dia disuap? Karena untuk menguji kelayakan ini berlayar, apa bisa apa enggak gitu. Jadi dia disuap, diberikanlah nanti, setelah disuap diberikan nanti sertifikatnya dan diberikan tanda tangannya lah ya gitu ya kan, untuk kalau ini layak untuk berlayar gitu loh. Padahal kapal ini tidak layak untuk berlayar. Nah yang ketiga, pengemudi atau perwira tadi loh yang masih muda itu dia bohong yang katanya itu ada kapal di depan. Nah padahal setelah dicek lagi tidak ada kapal yang berlayar menuju arah berlawanan ke sini gitu loh. Makanya di sana ditanya lagi kenapa kemarin itu bilang ada kapal, dan kata si perwira ini, saya kira itu kapal makanya saya belokkan ke kiri, kata dia kayak gitu. Berarti si perwira ini bohong. Dan yang keempat, si pengemudi rodanya ini terlalu membelokkan lebih tajam gitu, yang harusnya sekian derajat dia membelokkan lebih gitu. Makanya di sini berbeloknya itu tajam, kapal ini menjadi miring. Yang kelima yaitu kapal ini udah overweight. Jadi overweight ini udah keberatan, udah nggak segitulah bebannya gitu, tapi dipaksa-paksain. Kalian tahu berapa kargo yang diisi di dalam kapal tersebut? Ada 3.608 kargo, yang seharusnya itu 987 kargo, 3 kali lipat penambahannya gitu. Kalian mikir, apalah nggak miring kapal itu dan tenggelam ya kan, yang tadi hanya sekian dia nambah 3 kali lipat gitu. Dan yang jelas setelah mengetahui beberapa fakta tersebut, banyaklah warga negara Korea ini yang ngamuk ya kan, apalagi pihak korbannya itu emosi. Dari saat kejadian sampai ke investigasi, warga ini berpikir kalau ini itu tidak masuk akal sama sekali. Padahal dalam waktu 100 menit itu kalau dihitung-hitung gitu ya kan, bisa ya selamat penumpang ini kalau krunya itu memberitahukan secara tertib gitu loh, disuruhlah keluar satu-satu penumpang ini buat menyelamatkan diri kan. Padahal udah pakai ini apa sih, pelampung badan gitu ya kan, bisa, insya Allah bisa ya terselamatkan gitu. Tapi enggak, malah kru dan nakodanya ini nyuruh penumpangnya itu masuk ke dalam kabinnya sampai kapal miring. Nah setelah diselidiki semuanya, pada tanggal 19 April 2014 nahkodali tadi ditangkap oleh polisi karena dianggap telah lalai dalam tugasnya, dihukum selama 36 tahun penjara. Untuk mengenang kejadian kapal Sewol ini dibuatkan suatu film yang berjudul In the Absence. Jadi dalam film ini mengatakan dimana tanggal 16 April 2016, hari yang sangat menyakitkan bagi sebagian warga Korea. Mereka menyaksikan langsung tenggelamnya kapal, bukan karena jumlah korbannya, tetapi karena mereka bisa diselamatkan sebenarnya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah mengikuti cerita aku dari awal sampai akhir. Cukup sekian video dari aku, semoga kalian memahami apa yang aku bilang gitu ya kan.
Jangan lupa like video aku, subscribe yang paling penting, dan juga komen di bawah. Thank you for watching guys. Dah.